Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, berjumpa lagi bersama channel saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu 2 untuk siswa kelas 1 sekolah dasar. Nah, ini adalah buku terbaru dari kurikulum Merdeka. Kita akan belajar mengenal rukun iman. Tentunya adik-adik sudah pernah dengar kan rukun iman. Tentunya di sekolah dasar di kelas TK pernah dinyanyikan atau pernah dijelaskan oleh bunda-bunda di sekolah TK-nya atau sekolah PAUD-nya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenal rukun iman. Ini ada peta konsepnya, yaitu pertama mengerti rukun iman, lalu beriman kepada Allah, lalu beriman kepada Rasul, lalu aku cinta Allah dan Rasulnya. Nah, disiapkan dulu ya adik-adik bukunya. Langsung saja kita lanjutkan ke halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak laki-laki dan ada gambar nelayan. Anak laki-laki ini dan teman-temannya sedang berlari-larian di tepi pantai. Nah, ini ya, ini taunya pantai karena di sini ada airnya dan di sini ada perahunya. Nah, di bawahnya kita baca gambar 2.1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Ceritakan apa yang mereka lihat. Mereka sedang melihat. Nah, kita tambahkan di sini. Mereka sedang melihat apa ya? Kita tulis bersama-sama. Mereka sedang melihat, di situ ada pantai. Lalu ada perahu. Ada lagi pohon kelapa. Pohon kelapa. Ada air laut. Terus ada apa lagi? Ada awan. Nah, di atasnya ini ada awan. Ada apa lagi? Ini yang kecil-kecil ini burung terbang dan masih banyak lagi. Ini jawabannya saya taruh di bawahnya sini ya adik-adik. Ini saya perbesar. Adik-adik bisa menambahkan yang lain berdasarkan gambar di atasnya. Lanjut kita ke halaman 20. Pengertian rukun iman. Ayo kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat di sini ada berbagai ciptaan Allah. Ahmad dan temannya melihat hewan ciptaan Allah. Apa saja hewannya? Ada monyet sedang bergelantung di pohon, ada harimau. Kita baca bacaannya bersama-sama. Dalam gambar di atas terdapat binatang. Binatang ada yang menciptakan. Apakah kalian percaya? Tentu kita semua harus percaya. Percaya adalah pengertian dari iman. Jadi iman itu artinya percaya. Ingat, saya ulangi, iman itu artinya percaya. Nah, rukun iman. Rukun iman berjumlah 6, yaitu apa saja? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, dihafalkan ya anak-anak di rumah. Lanjut kita ke halaman 21. Di sini ada
Tekadku, aku pasti hafal rukun iman. Nah, tugasnya anak-anak di rumah adalah menghafalkan rukun iman. Kegiatan kelompokku. Aku duduk dengan teman sekelompok. Kelompok kami dibagikan kartu rukun iman. Kami mengurutkannya dengan senang. Nah, di sini ada kartu-kartu yang dituliskan rukun imannya. Intinya saja, yang pertama di sini ada kata Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 kodok dan kodan. Nah, di sini anak-anak nanti saling bermain dengan cara menebak, oke. Nah, dipraktekkan di rumah atau di sekolah masing-masing ya adik-adik. Kita lanjut ke halaman 22. Kuuji kemampuanku. Beri centang pada kolom B jika benar atau S jika salah. Nah, pernyataan nomor 1. Iman artinya percaya. Nah, benar atau salah? Ayo, iman artinya percaya. Betul atau salah? Iman artinya percaya. Benar. Jadi yang di sini yang sini. Ganti merah saja biar kelihatan. Jadi ini adalah benar. Yang kedua, hewan bukan ciptaan Allah. Benar apa salah ya? Hewan itu bukan ciptaan Allah. Tentunya salah. Yang ketiga, rukun iman berjumlah 6. Nah, di atas tadi sudah dijelaskan rukun iman ada 6. Berarti pernyataan ini benar. Bawahnya, beriman kepada Allah. Coba kalian perhatikan. Gambar berikut ini ada gambar petani sedang membajak sawah dengan tenaga kerbau, anak-anak lari, ada gambar kupu. Ini ada botani menanam padi. Gambar 2.4, indahnya ciptaan Allah. Masya Allah sekali, begitu indah ciptaan Allah. Gambar di atas adalah alam yang indah. Allah adalah penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau SWT. Jadi SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita beriman kepada Allah. Kita yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta alam semesta. Lanjut kita ke halaman 23. Sikapku. Aku yakin Allah SWT adalah Tuhanku. Kegiatan kelompokku. Aku dan teman kelompok keluar dari kelas. Kami berjalan di sekitar sekolah. Kami mencatat semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di sekitar atau di lingkungan sekolah, mencatat semua ciptaan Allah. Kira-kira di gambar ini apa ya ciptaan Allah? Nah, di sini ada tumbuhan, rumput. Ini adalah ciptaan Allah. Bisa anak-anak mengamati di lingkungan sekitar sekolahnya masing-masing ya, dipraktekkan. Lanjut kita ke halaman 24. Nah, kuuji kemampuanku. Kerjakan soal di bawah ini. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, rukun iman yang pertama adalah, nah, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Nomor berapa? 2. Pencipta alam semesta adalah, nah ini sangat mudah sekali, tentunya anak-anak bisa semuanya. Siapa pencipta alam semesta? Yaitu Allah SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3. Tuhan kita adalah, siapa Tuhan kita? Yaitu Allah SWT, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jawabannya anak-anak. Lanjut kita ke bacaan di bawahnya. C. Beriman kepada Rasul.
Rasulullah artinya utusan Allah. Saya ulang lagi, Rasulullah artinya utusan Allah. Kita percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau disingkat SAW, utusan Allah. Nabi Muhammad SAW panutan kita. Panutan itu contoh atau teladan. Nah, perhatikan gambar 2.6 suka bersedekah. Nah, tentunya anak-anak dari mulai kecil dibiasakan untuk berbagi atau bersedekah. Misalnya saja memberi makanan atau sebagian uang saku kita kepada pengemis atau orang yang membutuhkan. Bersedekah adalah ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut ke halaman 25. Sikapku, aku senang bersedekah. Nah, sikap ini dibiasakan dimanapun kita berada, walaupun kita berbaginya sedikit, yang penting ikhlas ya anak-anak. Bawahnya kegiatanku. Hari ini aku menyisakan uang saku. Sepulang sekolah aku bersedekah. Aku akan bercerita kepada orang tuaku. Nah, di sini ada gambar Ahmad dan Fatimah suka berbagi, walaupun sedikit tetapi biasakan untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kuuji kemampuanku. Nah, kita menjawab soal lagi ya anak-anak. Kerjakan soal di bawah ini. 1. Rukun iman yang keempat adalah apa? Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul Allah. Nomor 2. Nabi Muhammad adalah titik-titik Allah. Titik-titik ini karena sini tidak cukup, saya tulis di sampingnya yaitu utusan. Nomor 3. Panutannya adalah Nabi Muhammad SAW Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jawabannya anak-anak, dipelajari lagi dan dipahami, dihafalkan. Bawahnya D. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Diperhatikan di sini ada gambar Ahmad dan temannya merawat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ahmad dan teman-temannya merawat lingkungan sekolah dengan cara membersihkan, menyiram, memotong rumput. Ini merupakan wujud cinta kasih terhadap ciptaan Allah. Manusia mempunyai anggota badan sempurna. Semua itu pemberian Allah SWT. Allah SWT mencintai kita semua. Kita harus mencintai Allah SWT dan Rasulnya. Mencintai Allah SWT dengan merawat ciptaannya. Mencintai Rasul dengan mencontoh perilakunya. Bawahnya kegiatan kelompok. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku bersama kelompokku. Kami membuat pohon rukun iman. Nah, di sini setiap anggota kelompok saling bekerja sama untuk membuat pohon rukun iman yang indah dan bagus. Di sini ada keterangannya, Fatimah dan teman kelompoknya bekerja sama membuat pohon rukun iman. Nah, anak-anak bisa membuatnya di sekolah dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Halaman 28. Kuuji kemampuanku. Nomor 1. Kerjakanlah soal di bawah ini. Nomor 1. Anggota badan sempurna adalah pemberian. Pemberian siapa? Tentunya Allah SWT. Mengapa kita harus cinta kepada Allah SWT? Kenapa? Kenapa kok kita harus cinta kepada Allah SWT? Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan. Nih. Karena Allah yang di sini bisa kita harus minta Allah dan Rasulnya karena Allah mencintai kita semua. Karena Allah juga mencintai
kita semua. Atau mungkin adik-adik punya jawaban yang lain boleh. Boleh berbeda, tidak harus sama. Bagaimana cara kita mencintai Rasul? Nah, di sini ada tanya tadi. Bagaimana caranya? Dengan mencontoh perilakunya. Di sini saya tuliskan dengan mencontoh perilakunya. Nah, jelas ya anak-anak, atau anak-anak punya jawaban sendiri boleh tidak sama dengan ini. Ini soal nomor 1, 2, 3 ini dipelajari lagi ya. Nah, di sini ayo menyanyi. Wah, asik sekali ini. Kita mau menyanyi. Yuk kita nyanyi yuk. Di sini judulnya Aku Cinta Allah. Nadanya sayang semua ya. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, cinta ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Saya ulangi lagi. 1, 1, aku cinta Allah. 2, 2, cinta Rasulullah. 3, 3, cinta ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Nah, anak-anak bisa berlatih menyanyi di rumah, di sekolah bersama teman, bapak, ibu guru, atau orang tua. Kita lanjutkan. Halaman 29. Aku anak soleh bacanya ya. Beri tanda centang pada kolom ya atau tidak. Nah, aku adalah orang yang beriman. Nah, ini pastinya ya. Aku percaya kepada Allah ya. Merawat tumbuhan bukti aku cinta Allah ya. Nomor 4, aku gemar menangkap burung. Tidak. Kalau kita menangkap burung berarti itu tandanya tidak cinta kepada ciptaan Allah. Tangan dan kakiku ciptaan Allah ya. Aku mandi sehari 2 kali ya. Aku menggunakan tanganku untuk menolong temanku yang kesulitan ya. Allah menyukai anak yang rajin beribadah ya. Aku bersahabat dengan semua temanku ya. Aku menyayangi semua ciptaan Allah ya. Nah, demikian adik-adik ini tanda centangnya. Lanjut kita ke halaman 30. Islam rahmat untuk semua. Ini ada gambar 2.10. Bukti kita cinta Allah adalah sayang semua ciptaannya. Aku sayang semuanya. Ini wujud cinta terhadap ciptaan Allah dengan cara menyirami tanaman. Gambar 2.11 ini wujud cinta kepada ciptaan Allah dengan cara memberi makan ayam. Gambar 2.12 ini juga wujud cinta kepada ciptaan Allah dengan bersedekah. Kita lanjutkan ke halaman 31. Rangkuman. Nomor 1, iman artinya percaya. Nomor 2, rukun iman berjumlah 6. Nomor 3, Allah SWT menciptakan alam semesta. Nomor 4, Rasul artinya utusan. Nomor 5, Nabi Muhammad SAW utusan Allah SWT. Nomor 6, bukti cinta Allah SWT adalah mau merawat ciptaannya. Ayo kerjakan. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, berapa jumlah rukun iman? Nah, jumlahnya tadi ada 6. Nomor 2, apa bukti cinta kita kepada Allah? Nah, ini bukti cinta kepada Allah di atasnya. Tadi di dalam kotak rangkuman sudah ada, yaitu mau merawat ciptaannya. Nomor 4. Nomor 3.
Sebutkan perilaku Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Contohnya yaitu menyayangi sesama manusia. Ada lagi jujur, terus rajin, terus suka bersedekah, dan masih banyak lagi. Anak-anak bisa mencarinya sendiri, boleh tidak sama dengan ini kan sekedar contoh. Lanjut kita ke nomor 4. Apa yang harus kita lakukan terhadap ciptaan Allah? Ya apa? Menyayangi dan merawatnya. Apa yang kalian jika melihat hewan yang terluka? Nah, tentunya menolong, boleh menolong dan mengobatinya. Nah, ini anak-anak jawabannya silahkan dipelajari lagi supaya lebih paham dan lebih mengerti. Bawahnya, aku ingin tahu. Aku belajar rukun iman. Ayah dan ibu mendampingiku. Aku mencari video lagu rukun iman di internet. Aku melihat dan ikut menyanyikannya. Nah, di sini anak-anak belajar bersama orang tua. Boleh menggunakan HP asalkan didampingi oleh orang tua. Pengayaan. Ibu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Beliau lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Beliau lahir ketika Ka'bah diserang pasukan bergajah. Ini ilustrasi gambarnya. Bawahnya komentar orang tua. Nah, di sini diisi oleh orang tua kalian masing-masing. Bagaimana perkembangan belajar di bab ini ya, apakah baik, apakah cukup, silahkan diisi. Nah, untuk bab ini sudah selesai untuk bab 2 tentang rukun iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini di bawahnya ada kata-kata mutiara. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lisannya. Ini ya anakku. Nah, saya kira cukup sekian untuk pembahasan bab 2 di buku PAI dan BP kelas 1. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.